Shalom, sebelum kita memulai sermon kita pada hari ini, alangkah baiknya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengar doaku, mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jela terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, puji dan syukur ya Tuhan, di mana berkat-Mu pada malam hari ini dapat kami terima melalui napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami yang ada di tempat ini tanpa kekurangan sedikit apapun. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan sermon kami. Kiranya Engkau memberkati kami, memimpin kami, dan mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat melaksanakan sermon tersebut tanpa kekurangan sedikit apapun. Mampukanlah kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami dan ucap syukur. Amin. Amang Inang dan teman-teman sekalian, kita buka bahan sermon kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Amsal 14 ayat yang pertama. Amsal 14 ayat yang pertama. Saya akan membacakannya. Amsal 14 ayat yang pertama. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Bahan sermon yang saya utarakan pada hari ini yaitu bahan untuk Natal kaum ibu-ibu. Dan temanya yaitu perempuan yang bijaksana. Dan natsnya seperti yang saya katakan tadi, Amsal 14 ayat yang pertama. Penulis kitab Amsal terkait dengan membangun rumah dengan tanggung jawab. Penulis menuliskan pada pasal yang pertama, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Dalam kehidupan kekristenan, seorang wanita ada satu perintah yang sebenarnya sudah kita ketahui, namun kita masih harus terus berjuang dalam melakukannya. Perintah itu adalah penundukan diri kepada suami. Tak dapat disangkal, memang hal ini yang sangat sulit bagi kita sebagai seorang wanita, juga istri, untuk melakukan. Namun di balik itu tersedia berkat yang besar dari Tuhan ketika kita bersedia melakukannya. Kita bahas dalam Amsal 14 ayat yang pertama ini. Amsal mengatakan perempuan bijak, yaitu mampu mendirikan rumahnya, sedangkan perempuan bodoh akan meruntuhkan bangunan itu dengan tangannya sendiri. Mengapa perempuan dan di mana laki-lakinya? Bukankah laki-laki itu kepala keluarga? Pasti tidak ada yang salah dengan ungkapan Amsal ini. Kepala keluarga seorang lelaki adalah orang yang membangun struktur sebuah keluarga. Ia adalah seorang yang meletakkan fondasi dan tiang bangunan sebagai tonggak berdirinya tembok yang kokoh di dalam keluarganya. Fondasi itu adalah prinsip hidup takut akan Tuhan, menempatkan Tuhan menjadi dasar, akar, dan landasan bangunan. Bukan dalam konsep, tetapi dijalani dalam realitas hidupnya. Dengan dasar bangunan yang kokoh itu, maka kemudian dibangunlah bentuk yang indah dan serasi. Warna tembok, hiasan yang menempel, tata ruang, menempatkan dekorasi dan bunga, dan lain sebagainya. Penataan itu merupakan bidang dari seorang arsitektur yang dapat digambarkan dengan seorang istri. Wujud
Wujudnya adalah dengan menjadikan pendamping yang setia dan ulet, mengingatkan dalam kebenaran Tuhan, memberikan semangat ketika putus asa, mengasuh dan membesarkan anak-anak, dan sebagainya. Jika rumah diatur oleh perempuan yang bijak, maka keluarganya bertumbuh dengan sehat dan harmonis. Namun, perempuan yang bodoh akan merusak keluarganya sendiri, karena memang tidak bisa mengurus dengan baik. Bahkan tidak bertanggung jawab, hanya perempuan bijak yang mampu membangun rumahnya dengan kokoh. Perempuan atau istri yang bijak selalu berusaha untuk terus-menerus membangun rumahnya dengan penuh tanggung jawab. Ia tidak akan membiarkan rumahnya tidak diurus. Ia akan selalu melakukan yang terbaik bagi rumah dan semua isi di dalamnya. Ia merawat rumahnya dengan cinta kasih yang tulus dan murni. Ia menghargai semua yang berharga di dalam rumahnya. Ia terus berkarya demi memajukan kesejahteraan seisi rumahnya. Ia berjuang sedemikian rupa supaya kebahagiaan bisa tercipta di dalam rumahnya. Ia tidak membiarkan segala sesuatu yang berusaha merusak rumahnya. Ia sigap mencegah segala sesuatu yang berpotensi menghancurkan dan merampas keutuhan dan kebahagiaan seisi rumahnya. Itulah karakter seorang perempuan atau istri yang bijaksana. Setiap problema dalam rumahnya dikelola dengan baik dan benar. Beda dengan perempuan atau istri yang tidak bijaksana. Ia menjadi sumber petaka bagi seisi rumah. Ia menjadi sumber konflik bagi seisi rumahnya. Dan ia menjadi perusak kebahagiaan dalam rumahnya. Itulah maka yang terkandung di dalam pernyataan penulis kitab Amsal, yaitu perempuan atau istri yang bijaksana Kitab Amsal yang bawa perempuan itulah istri yang tidak bijaksana meruntuhkan rumahnya dengan tangannya sendiri. Sebab seorang istri adalah pendamping dan pendukung utama suami. Seperti ada pepatah yang mengatakan bahwa di belakang seorang laki-laki yang sukses selalu ada terdapat istri yang kuat dan setia mendukungnya. Oleh sebab itu, seorang istri yang bijaksana adalah anugerah Tuhan yang besar. Bijak di sini berkaitan dengan keterampilan dan sifat-sifat yang dibutuhkan untuk membangun sebuah rumah tangga. Sifat-sifat di antara lain kesalehan, rajin, ulet bekerja, dan baik budi. Keterampilan yang dibutuhkan antara lain mampu mengelola sumber-sumber penghasilan keluarga sehingga sumber itu tetap menghasilkan pemasukan. Ia juga mempunyai keterampilan mengajar anak-anaknya dengan hikmah dan kelemah lembutan, sehingga anak-anaknya tidak mendapatkan kesulitan di dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Karakter dan kepribadiannya pun bertumbuh ke arah yang lebih baik. Dan sedangkan perempuan yang bodoh adalah mereka yang tidak mempunyai rasa takut akan Tuhan, sehingga bertindak semaunya, melantarkan suami dan anak-anaknya, menghamburkan uang untuk berbelanja keperluan pribadinya, serta pakaian, alat kosmetik, aksesoris lainnya tidak penting. Istri yang demikian akan menghancurkan rumah tangganya, seolah-olah ia meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Aplikasi dalam nats ini di mana perempuan yang bijak dan saleh menjadi rumahnya tempat berteduh, penuh damai sukacita, sedangkan perempuan yang bebal mengabaikan rumah dan keluarganya. Seorang istri yang baik merupakan berkat yang besar bagi keluarganya. Melalui istri yang subur, sebuah keluarga akan bertambah banyak dan dilengkapi dengan anak-anak. Dengan begitu, keluarga itu dapat dibangun. Ilustrasi yang saya sampaikan pada sermon kita pada hari ini pada nats tersebut, yaitu gambaran suami istri seperti seorang insinyur sipil dan arsitek rumah menjadi kuat dan bagus jika dikerjakan dengan baik. Seorang insinyur sipil dan arsitek secara harmonis. Gambaran lain ada yang memberikan perumpamaan seperti raja dan ratu. Raja yang menjalankan perintah di luar istana untuk menjaga agar negara aman dan tentram. Sementara itu, ratu yang menjalankan pemerintah di dalam kerajaannya. Raja dan ratu yang harmonis akan memberikan kesejahteraan bagi semua orang. Keserasian antara insinyur sipil dan arsitek dan raja dan ratu ternyata sangat berpengaruh dalam pembangunan sebuah rumah. Tentunya rumah yang dimaksud di sini bukanlah rumah secara fisik, sebuah gedung dan bangunan. Bukan.
Rumah yang diartikan dalam Amsal adalah rumah kehidupan kita sehari-hari, kehidupan keluarga kita, yang kita bangun mulai dari pandangan pertama perkenalan dan kemudian dilanjutkan dengan pendekatan, komitmen, masuk masa pacaran yang akhirnya berkesepakatan membangun sebuah kehidupan keluarga. Pembangunan disahkan melalui pencatatan sipil dan peneguhan pemberkatan nikah gerejawi. Dari situ kemudian kita menata dan membangun kehidupan keluarga kita. Mulai dari kedua kemudian bertambah menjadi 3. Dan kehadiran anak pertama dan seterusnya, disitulah keluarga mulai dibangun untuk menetapkan masa depan. Misalnya dalam rumah tangga, sang ibu pasti harus terlebih dahulu mengetahui makanan apa yang cocok dihidangkan untuk suami dan anak-anaknya. Atau ketika sang ibu pergi berbelanja, sang ibu pasti mempersiapkan bumbu dapur apa saja yang tepat untuk memasak yang dihidangkan. Karena tidak mungkin memasak masakan tidak sesuai dengan apa yang dibelanjakan. Itu berdasarkan apa? Karena sang ibu sudah mengetahui apa yang dibutuhkan dalam suatu rumah tangga. Dan penutup pada ayat tersebut, di mana melalui seorang istri yang bijaksana, yang saleh, rajin, dan penuh perhatian, semua urusan keluarga akan berhasil. Utang-utang dilunasi, pendapatan meningkat, persediaan makanan disimpan, anak-anak dididik dan diurus dengan baik, dan seluruh keluarga merasa sejahtera di dalam serta puji-pujian di luar rumah. Demikian rumah itu dibangun, ia memandang rumah itu sebagai miliknya sendiri untuk dipelihara, walaupun itu tahu bahwa suaminya yang memerintah di atasnya. Sebab keluarga yang hancur karena perilaku para istri ataupun suami yang buruk, seorang perempuan yang bodoh, yang tidak takut akan Allah, tidak menghargai urusannya sendiri, degil, boros, dan gemar bersenang-senang. Seorang perempuan yang memuaskan diri dengan kesenangan dan seleranya dan sangat suka bertamasya dan berpesta, bermain kartu, dan pergi ke tempat hiburan, meskipun memiliki banyak harta dan berasal dari keluarga berada, akan jauh menjadi miskin dan menyanyiakan semua itu. Dia pasti akan menghancurkan rumah tangganya, seakan-akan meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Sang suami yang sangat merisaukan hal ini menyaris tidak mampu mencegahnya. Yang menjadi renungan kita pada hari ini, apakah Anda seorang istri yang bijak dan membahagiakan keluarga? Sebagai istri, berusahalah menjadi seperti gambaran itu. Sedangkan bagi suami, berdoalah agar Allah memberikan istri kita hikmat dan kekuatan untuk menjadi seorang istri seperti gambaran itu. Dan sebagai orang tua, didiklah anak perempuan Anda sebagai menjadi istri yang membangun di dalam rumahnya. Demikianlah pemaparan sermon saya pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian dari hasil sermon kami pada hari ini. Kiranya apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu ini di tengah-tengah kegiatan sermon pada saat ini, kiranya dapat kami lakukan dan kami perluas lagi untuk kami memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami. Amin.